Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan minuman kekinian viral yang seger banget dan super enak. Cara buatnya itu praktis. Ini dia es cendol kecebong atau cendol ala Yoshinoya ala Dapur Naimah. Ini tuh resep minuman yang lagi viral banget ya, karena rasanya itu emang super enak dan juga creamy. Apalagi pakai potongan buah nangka yang super wangi. Beneran ini enak banget dan juga seger. Ini cocok banget ya untuk dijual saat nanti bulan Ramadan jadi takjil, insya Allah laris manis. Aku pun makan ini langsung habis 1 gelas sendiri ya, karena emang sesegar itu. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini aku mau bikin saus gula merahnya dulu. Di sini sudah aku siapkan panci dan aku pakai 135 gram gula merah atau gula aren. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kurang lebih 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan dan juga 100 ml air. Nah, ini kita nyalakan apinya menggunakan api kecil aja. Aduk-aduk sampai gula merahnya ini larut. Kita masak, kita biarkan aja sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih dan gula merahnya itu udah cair, udah larut semua, ini udah cukup ya. Bisa kita matikan aja apinya. Jangan lupa disaring dulu ya gula merahnya. Kalau udah disaring seperti ini, nah ini hasilnya udah halus dan juga nggak ada ampas dari gula merahnya. Bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin untuk kuah santannya ya. Di sini untuk total airnya aku pakai 800 ml dan santannya aku pakai 2 saset santan instan kemasan 65 ml. Campurkan dulu santan dan juga airnya, kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini bahannya udah masuk semua, kita nyalakan apinya sambil terus diaduk-aduk sampai santannya ini mendidih. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja, dan di sini aku full menggunakan kuah santan ya, es cendolnya supaya rasanya itu benar-benar otentik. Nah, kalau kuah santannya udah mendidih seperti ini udah cukup ya, kita matikan aja apinya. Dan di sini menurut aku kuah santannya itu udah bersih, tapi kalau kalian mau memastikan disaring dulu itu juga boleh. Kita sisihkan dulu ya untuk kuah santannya. Nah, sekarang kita akan buat cendol kecebongnya. Di sini sudah aku siapkan wajan atau panci. Kita pakai 1 saset Nutrijel cincau ukuran 15 gram. Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena, 4 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan air 500 ml. Nah, ini kita campurkan dulu ya bahan-bahannya. Kita aduk dulu, lalu kita masukkan pasta pandan. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok teh. Ini bisa disesuaikan aja dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian tinggal kita aduk rata aja hingga warnanya itu benar-benar tercampur. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, sekarang kita pindahkan ke atas kompor. Nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai cendolnya ini mengental. Nah, setelah mengental seperti ini terus aja diaduk-aduk sampai nanti cendolnya itu kelihatan mengkilap. Nah, sampai seperti ini tuh cendolnya udah jadi ya. Bisa dilihat warnanya itu mengkilap dan hijaunya itu pas banget. Kayak gini udah cukup. Kita matikan aja api kompornya. Selanjutnya kita siapkan air. Kita siapkan wadah yang berisikan air dingin. Aku tambahkan juga dengan es batu. Lalu kita siapkan juga saringan nasinya. Ini untuk mencetak si adonan cendol kecebongnya. Kita masukkan aja adonan cendolnya ke saringan nasi kayak gini. Kita sambil aduk pelan-pelan aja kayak gini. Nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Bentuknya itu bagus banget ya, mirip sama cendol yang lagi viral, cendol Yoshinoya. Kita lakukan aja semuanya sampai selesai ya.
Nah, ini hasilnya setelah semua cendolnya aku bentuk. Ini juga aku pindahkan ke wadah yang lebih kecil dan airnya aku buang sedikit. Hasilnya kayak gini ya. Ini lucu banget bentuknya dan juga cendolnya itu kenyal. Cendolnya udah jadi. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita siapkan buah nangkanya. Ini aku pakai sekitar 150 gram buah nangka yang bijinya udah aku buang. Ini aku potong kotak kecil-kecil aja seperti ini ya. Ini buah nangkanya tuh beneran wangi banget. Buah nangkanya udah selesai kita potong-potong juga dan ini semua komponennya udah siap ya. Sekarang bisa kita sajikan aja cendol kecebongnya. Kita siapkan aja wadah untuk es cendolnya ya, dan aku tambahkan es batu kurang lebih 300 gram. Masukkan cendol kecebongnya, bisa dilihat ini bentuknya lucu banget dan juga kenyal gitu, mirip banget sama yang Yoshinoya. Lanjut ini kita tuangkan aja kuah santannya yang tadi sudah kita buat. Ini aku masukkan semuanya. Di sini aku full menggunakan kuah santan aja ya, tanpa menggunakan susu evaporasi. Masukkan juga gula merah. Untuk takaran gula itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku karena takut terlalu manis, jadi aku masukkannya dikit dulu. Dan tambahkan potongan buah nangka. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan di sini menurut aku setelah aku cobain rasanya itu masih kurang manis, jadi aku tambahin lagi dengan gula merahnya. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini udah kecampur rata. Ini rasanya udah pas banget ya, seger. Sampai di sini es cendol kecebongnya itu udah jadi, udah siap untuk kita sajikan. Cara buatnya gampang banget kan? Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Es cendol kecebong atau es cendol ala Yoshinoya ala dapur Naimah. Pantesan aja resep minuman ini lagi viral di mana-mana karena rasanya emang enak dan sesegar itu. Perpaduan kuah santannya yang gurih, manis dari gula merahnya ditambah tekstur dari cendolnya yang kenyal. Beneran enak banget dan bikin nagih ya. Ini 1 gelas pun kurang karena emang seseger itu. Ditambah dengan potongan buah nangkanya yang wangi. Cara bikinnya juga gampang banget, simple, bahannya sederhana dan pastinya lebih murah kalau bikin sendiri. So pasti ini enak banget, cocok banget untuk dijadikan ide jualan, apalagi udah mendekati bulan Ramadan, cocok ya untuk dijadikan ide jualan takjil. Insya Allah laris manis karena peminat es cendol itu masih banyak banget dan lagi viral. Rasanya yang super segar, otentik dan nikmat banget. Ini bisa ya untuk recook di rumah. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau berbagi resep cemilan tradisional yang rasanya enak banget, teksturnya kenyal, dan ini cocok ya untuk dijadikan jualan ide takjil. Ini dia kolak biji salak ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu simple, praktis banget, bahan-bahannya juga sederhana, tapi bisa dilihat ini hasilnya cantik banget ya, dan ini rasanya juga enak. Untuk kuahnya sendiri manisnya itu pas, ditambah dengan kuah santannya yang gurih. Jadi rasa kuahnya itu balance banget, manis dan kuah santannya yang gurih. Apalagi ditambah dengan tekstur biji salaknya yang kenyal, dan di sini aku menggunakan kentang ya. Jadi hasilnya itu lembut banget. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 300 gram kentang yang sudah aku kukus atau boleh direbus. Ini masih anget-anget ya, langsung aja kita haluskan. Di sini aku halusinnya biar cepet, langsung menggunakan sendok aja. Kalau mau menggunakan ulekan juga bisa. Kita haluskan aja sampai kentangnya itu benar-benar halus.
Nah, kalau kentangnya udah halus seperti ini, selanjutnya kita masukkan tepung tapioka. Di sini aku pakai 105 gram ya. Di sini aku masukin tepung tapiokanya itu langsung semua ya. Kalau kalian mau bertahap itu juga boleh. Lanjut, ini tinggal kita aduk aja hingga tepungnya tercampur rata. Di sini aku ngaduknya langsung menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya itu udah bersih. Ini kita campurkan aja hingga tepung tapiokanya itu benar-benar tercampur. Nah, hasilnya seperti ini tepung tapioka dan kentangnya sudah tercampur rata ya, udah nggak ada lagi tepung yang belum tercampur. Dan juga ini adonannya udah pas banget, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Kalau udah, ini langsung aja kita bentuk. Untuk ngebentuknya juga caranya gampang banget ya. Ini tinggal kita ambil aja secukupnya adonan. Bisa pakai sendok takar atau adonannya ditimbang ya, biar bentuknya itu sama. Kalau aku di sini aku timbang perbagiannya itu kurang lebih 7 sampai 8 gram. Menurut aku dengan graman segitu hasilnya pas banget ya bentuknya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Tapi balik lagi tergantung selera kalian ya, mau bentuknya itu lebih besar atau lebih kecil. Adonannya tinggal kita bulatkan aja semuanya sampai selesai ya. Seperti ini, beneran cara buatnya itu super duper gampang banget. Kita ambil secukupnya adonan dan kita bulatkan. Dibulatinnya juga nggak yang terlalu mulus juga nggak apa-apa. Nah, ini dia biji salaknya udah semua selesai kita bentuk, udah semua selesai kita bulatkan. Sekarang bisa kita siapkan panci, lalu kita siapkan air. Ini aku masukkan 600 ml air ya. Tambahkan 50 gram gula pasir, 150 gram gula merah atau gula aren, kurang lebih 1 lembar daun pandan, dan jangan lupa kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Semua bahan untuk kuah gula merahnya itu udah masuk semua. Lanjut kita masak aja menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita masak sampai gula merah dan gula pasirnya itu larut ya. Nah, sampai seperti ini udah cukup, gula merahnya itu udah larut. Kita matikan api kompornya, dan sebelum kita gunakan bisa kita saring dulu ya, karena gula merah itu biasanya suka ada ampasnya. Kita saring dulu aja. Kalau udah disaring, ini hasil kuah gula merahnya jadi benar-benar halus ya, dan udah nggak ada ampasnya lagi. Kita taruh lagi di atas kompor. Kita nyalakan apinya dan ini kita masak dulu sebentar sampai kuah gula merahnya mendidih. Sampai mendidih seperti ini, lanjut tinggal kita masukkan aja biji salak yang tadi sudah kita bulatkan. Kita masukkan aja semuanya dan ini kita masak hingga biji salaknya mengapung. Nah, kalau biji salaknya udah mengapung seperti ini, terus aja kita masak dulu ya hingga biji salaknya benar-benar matang. Nah, kalau biji salaknya udah matang kayak gini, sekarang aku kecilkan apinya, lalu aku tambahkan dengan 2 sendok teh tepung maizena, boleh juga menggunakan tepung tapioka yang udah aku larutkan dengan air seperti ini. Kita masukkan aja ke dalam kolak biji salaknya dan ini kita aduk-aduk hingga mendidih dan kuahnya itu sedikit mengental. Sampai seperti ini aja udah cukup ya, bisa kita matikan api kompornya dan ini langsung aku pindahkan ke mangkuk. Kita sisihkan dulu biji salaknya, sekarang kita akan bikin untuk kuah santannya. Siapkan panci, masukkan 100 ml air, tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Cukup 2 bahan aja, lalu ini bisa kita masak, kita nyalakan apinya, lalu kita aduk, ini kita masak hingga santannya mendidih ya. Kalau santannya udah mendidih seperti ini, udah cukup bisa kita matikan api kompornya. Dan sekarang ini kolak biji salaknya udah bisa untuk kita sajikan. Nah, kolak biji salaknya ini bisa kalian sajikan saat panas-panas ataupun dingin, itu sama-sama enak. Hasilnya cantik banget ya, ini warnanya seperti ini. Ini biji salaknya aku pindahkan ke wadah plastik kecil seperti ini, cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Dan langsung aja kita kasih kuah santannya, beneran ini perpaduan dari rasa manis dan gurihnya itu mantap banget. Biar makin cantik juga di atasnya aku tambahkan dengan potongan daun pandan. Nah, ini dia kolak biji salaknya udah jadi, udah bisa langsung aja kita sajikan.
Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kolak biji salak ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, tadi tuh cara buatnya super duper simple, praktis banget. Tapi bisa jadi cemilan tradisional yang enak dan juga teksturnya itu kenyal lembut. Tekstur biji salaknya yang kenyal dan kita menggunakan kentang jadi lembut banget ya. Rasanya juga enak. Apalagi kuah gula merahnya yang manis ditambah dengan kuah santannya yang gurih, bener-bener rasanya itu balance dan bikin nagih. Langsung aja ini aku cobain dan beneran selembut itu ya biji salaknya, kuahnya juga enak banget. Untuk ide jualan pastinya ini cocok banget ya, bisa dikemas menggunakan wadah plastik yang seperti ini. Apalagi sekarang udah mendekati bulan Ramadan, jadi cocok untuk dijadikan ide jualan takjil. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.